Kalau kita lihat fenomena yang sekarang lagi viral, yang lagi rame, adalah saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza. Karena memang pemirsa, kenapa ini harus kita tolong? Pertama, Quran surat ke-17, 17, juz ke-15, 15, pada ayat yang pertama. the first. Nah, itu ayat yang pertama dari surat Al-Isra ini, Allah telah menyebut lafaz yang namanya Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi udah, ini kiblat yang pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita masuk ke dalamnya, di mana pijakan batu Rasulullah di saat akan mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan akan mi'raj ke langit, itu sampai sekarang bukti fakta nyatanya masih ada. Jadi disinilah umat Islam harus bangga. Jadi ajaran kita ini bukan ajaran, kalau bahasa Uda Abdel, no hok, no debat. Ya, jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, walaupun sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, yang kedua udah, dalam satu hadis Nabi juga memerintahkan kepada kita, la tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Janganlah udah Abdel, janganlah Taufikur Rahman, janganlah segenap kru yang ada, semua dah yang menyimak acara Barakallah ini, jangan sampai kamu semasa hidup kamu nggak sampai pergi kepada 3 tempat. Jadi selagi memang rezekinya ada, tolong biar sampai ke tempat ini. Jadi 3 tempat tuh Nabi menyebutkan. Ya, ke tempat yang lain masa sana sampai, ke sini enggak. Kalau bisa jangan sampai, enggak sampai. Kecuali sekarang memang kondisinya belum jelas sampai kapan dibukanya. Dalam kondisi perang. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, wa masjidi hadza. Yang kedua kata Nabi, masjid ini. Nabi menunjuknya dan saat itu Nabi sedang berada di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, sementara sekarang saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza, ya sedang betul-betul digempur oleh Yahudi Israel, yang memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran udah, ini bukan hal yang aneh. Salah satu contohnya untuk eyangnya yang penghulunya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nikah dengan Siti Sarah, melahirkan anak Nabi Ishak. Nikah dengan Siti Hajar, melahirkan anak Nabi Ismail. Nah, makanya Nabi Ibrahim kayaknya sudah tahu untuk jangka panjang ke depan, di saat beliau sedang membangun Ka'bah di pelataran Ka'bah, Allah abadikan cerita ini di surat kedua, juz kedua, ayat 127 sampai 129. 127 until 129. Masya Allah. Lancar banget itu udah. Karena dibisikin. Baru aja. Wah, what? Ada. Enggak, pemirsa, beliau mau tahu cuman tawadu aja. Ya Allah. Iya. Oke, tadi surat Al-Baqarah berarti. Ini bukan cerita dongeng. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu seakan-akan tahu bagaimana kondisi Israel. Gitu kan? Nah, di dalam Al-Quran di situ Nabi Ibrahim berdoa di ayat 127-nya bersama Nabi Ismail sedang mendirikan Ka'bah. Berarti di Mekah. Di ayat 129-nya beliau meminta, ya Allah ya Tuhan kami, wa ba'as fihim rasulam minhum. 2 permintaan. Tolong utus ya Allah Nabi yang menjadi nabi penutup, nabi yang menjadi nabi paling bontot, jangan dari yang jalur Ishak. Tapi aku minta minhum yang dari jalur putraku Nabi Ismail. Nah, yang kedua beliau meminta kepada Allah, tolong dilahirkannya jangan di SCTP. Di daerah Dan Mogot? Jangan. Jalan Panjang juga jangan. Jalan Panjang, tabrak nanti. Iya. Saya kalau diundang ceramah ke Kebon Kosong saya ogah. Ya orang nggak ada orang.